Elon Musk baru aja membuat perubahan penting pada bio Twitternya. Dia menambahkan logo kecil mungil ini. Ini mungkin tampak sepele, tapi punya akibat besar pada pasar keuangan ke depannya. Kami akan menjelaskan semua itu sekarang. Oke, let's go! Hai semuanya, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Selama bertahun-tahun sekarang, banyak dari komunitas cryptocurrency yang telah berspekulasi penuh semangat dan menunggu harinya ketika jenius teknologi dan bilioner Elon Musk bakal mendukung terang-terangan atau bicara soal cryptocurrency. Banyak dari komunitasnya Bitcoin, Ethereum, dan Chainlink yang terus nge-tweet dia bertanya apa dia tahu tentang mereka. Well, minggu terakhir di bulan Januari itu sungguh terjadi. Elon Musk, otak perencana di balik perusahaan kayak Tesla, SpaceX, dan awalnya si PayPal juga, telah menambahkan logo Bitcoin pada bio Twitternya. Dan lalu diikuti dengan tweet, cuma masalah waktu aja. Ini seketika melonjakkan harganya Bitcoin, dan dalam beberapa jam ke depan, harganya naik nyaris 12%. Itu kemudian menjadi tenang, dan logo Bitcoinnya sejak itu telah dihapus dari bio Twitternya. Tapi, itu menunjukkan pengaruh luar biasa yang dapat dimiliki pemimpin teknologi terhadap harga Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Dan banyak nih orang publik yang nungguin para pemimpin teknologi dunia ini untuk membantu dengan pengadopsian kripto yang meluas. Jadi, apakah ada orang dari dunia teknologi yang benar-benar mulai menggunakan Bitcoin? Adakah perusahaan besar yang mengadopsi itu? Jawabannya atas pertanyaan itu ya jelas ada. Di 2020 terungkap bahwa pendiri perusahaan teknologi MicroStrategy, Michael Saylor, telah menempatkan semua hasil kerja hidupnya dan tabungan perusahaannya ke dalam Bitcoin. Membeli sekitar 500 juta US dollar dalam waktu singkat menggunakan bot trading. Dia melakukannya ini artinya dengan membuat banyak pembelian kecil, sehingga pasarnya nggak akan sadar bahwa Bitcoin dalam jumlah besar itu sedang dibeli. Dan itu nggak akan diketahui publik yang takutnya malah menaikkan harga, setidaknya sampai mereka selesai membeli jumlah Bitcoin yang luar biasa itu. Dia kemudian komentar dan berkata bahwa ini adalah investasi terbaik yang ada dan masa depannya uang. Sejak pembelian itu, mereka telah berhutang mengambil pinjaman perusahaan untuk beli lebih banyak Bitcoin. Suatu hal yang ternyata jadi keputusan bagus, karena sejak pembelian pertamanya di pertengahan 2020, harga Bitcoin hampir naik 2 kali lipat, menghasilkan MicroStrategy banyak uang dalam 6 bulan yang jumlahnya sebanyak hasil pekerjaan mereka dalam 20 tahun bisnis sebelumnya. Jack Dorsey, CEO-nya Twitter dan perusahaan pembayaran Square, juga mengumumkan di 2020 bahwa dia telah meyakinkan Dewan Pemimpin Square untuk menaruh 1% dari pegangan cash perusahaan mereka ke dalam Bitcoin, yang ternyata jumlahnya sekitar 50 juta US dollars. Jumlah uang yang luar biasa dan tanda lain dari sebuah perusahaan besar yang mempercayai Bitcoin sebagai penyimpan cadangan tunai mereka. Tentu banyak perusahaan investasi besar dan pengelola Wall Street masih takut atau segan untuk berinvestasi ke suatu hal kayak Bitcoin, karena itu sesuatu yang nggak semua orang pahami sepenuhnya. Ini telah memberi kesempatan bagi perusahaan investasi Grayscale untuk menyediakan layanan jasa kepada banyak perusahaan lain yang ingin berinvestasi ke Bitcoin tapi nggak mau menghadapi risikonya sendiri. Grayscale pada dasarnya beli Bitcoin dan mempertahankan itu. Kemudian perusahaan lain intinya dapat secara tidak langsung berinvestasi ke dalam perusahaannya. Untuk waktu yang sangat lama, Grayscale telah membeli Bitcoin dalam jumlah besar setiap minggu. Menurut situs web Cointelegraph, Grayscale itu sekarang memegang lebih dari 20 miliar dolar Amerika Bitcoin dan terus beli Bitcoin 3 kali lebih banyak tiap minggunya dibanding semua Bitcoin yang ditambang. Ini luar biasa karena investasi sederhana yang menunjukkan bahwa ketika permintaan tumbuh lebih besar daripada penawaran, satu-satunya cara untuk meyakinkan orang lain untuk menjual adalah waktu harganya naik dan memang naik terusan. Semakin banyak orang belajar tentang Bitcoin dan ingin beli beberapa, terus dengan pembelian Grayscale yang 3 kali jumlah Bitcoin tertambang baru masuk ke pasar, maka satu-satunya tempat untuk mendapatkan Bitcoin adalah dari mereka yang sudah memegangnya. Dan sekarang nih pada awal 2021, dengan Bitcoin yang dekat harga all-time high, satu-satunya orang yang dituju untuk beli adalah mereka yang dalam posisi untung dan telah bertahan menunggu harganya naik. Catherine D. Wood,
dari perusahaan investasi ARK Invest di New York baru-baru ini berkata dalam sebuah wawancara, jika semua perusahaan S&P 500 dari pasar saham Amerika menginvestasikan 1% uang mereka ke Bitcoin, maka harganya Bitcoin itu bakal secara instan naik 40.000 US dollars. Ini adalah lompatan yang luar biasa melihat harganya yang sudah lebih dari 30.000 US dollars pada waktu dia bilang itu. Dia kemudian berkata nih, bahwa jika 500 perusahaan yang sama itu menaruh 10% tabungan kas mereka ke Bitcoin, maka harganya bakal naik 400.000 US dollars, membawa harganya satu Bitcoin ke 430.000 dolar Amerika pada waktu rekaman. Ini luar biasa sih. Cuma kalau 500 perusahaan ini investasi ke Bitcoin dengan cara yang sama, kayak caranya Michael Saylor dari MicroStrategy dan Jack Dorsey dari Twitter dan Square lakukan, maka kita bisa bicara soal harga Bitcoin yang mendekati 500 juta US dollars. Hanya 500 perusahaan mampu memompa harga Bitcoin sedemikian banyak. Jika perusahaan-perusahaan ini sadar akan kemungkinan Bitcoin dan cryptocurrency lain dan mulai investasi sesuai harapan, maka kalian hanya bisa bayangkan aja jumlah dukungan dari orang-orang biasa. Jutaan orang di seluruh dunia akan mulai berinvestasi, tahu bahwa ada perusahaan besar yang mau membeli Bitcoin dari mereka. Memperhatikan angka-angka ini, kalian bisa lihat nih alasan kenapa sebagian besar orang berpikir Bitcoin seharga 100.000 USD itu minimumnya yang bisa dilihat segera. Tapi seperti yang selalu kami katakan, kami bukan penasihat keuangan kalian. Dan kalian sebaiknya selalu lakukan riset tersendiri sebelum berinvestasi ke hal apapun. Cuma beritahu aja kami apa pendapat kalian di komen. Apakah Bitcoin akan diadopsi secara massal? Dan bisakah kalian lihat ini terjadi di sini di Indonesia? Kalau kalian ingin memperluas dasar pengetahuan, kami punya nih banyak video yang akan mengajari kalian semua apa yang perlu diketahui tentang Bitcoin dan blockchain serta mata uang kripto lain. Jadi, coba lihat-lihat aja dan scroll di channel kami dan tonton beberapa video yang ada. Kasih jempol dan subscribe, juga bagikan videonya kalau bermanfaat. Dan sampai jumpa di waktu yang berikutnya. Terima kasih. Cheers!